Itu salah satu tujuan kita menggunakan pola dynamic distribution. Konten TikTok, punya konten YouTube, konten short dan segala macam, lakukan distribusi itu. Dipastikan kalau orang tidak suka itu mudah untuk Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temuan MB aku Dadik Wahyujang. Ya apa kabar itu lagi? Siap? Kudu siap. Apa kok aku nggak konten gini? Soalnya lagi abang warnanya. Oke, hari ini saya akan menyampaikan sesuatu hal. Ini cukup keren dan ini juga saya lakukan ke klien-klien saya. Jadi saya ke depan ini akan banyak memberikan insight-insight beberapa program-program yang saya lakukan di klien-klien saya. Salah satu program namanya Dynamic Distribution. Wah, itu keren ya jenengnya. Jenengnya keren. Apa itu Dynamic Distribution? Jadi sekarang itu kalau kita ngomongin aktivasi sebuah branding itu ada tiga kategori. Satu, kita akan distribusikan itu secara online. Yang kedua, kita distribusikan secara offline. Dan yang ketiga adalah kita distribusikan secara no line. Kalau online itu digital, kemudian offline-nya itu non digital, bisa dikategorikan sebelum adanya sebuah digitalisasi ini. Yang ketiga adalah namanya non line. Apa? Tidak ada di garis itu. Sama kalau dulu itu kita ada namanya advertising, adalah above the line, below the line. Sebuah media yang kita distribusikan secara masif dengan jumlah yang istilahnya audiensnya besar itu disebut sebagai above the line. Yang below the line itu lebih banyak ke spanduk, ke brosur dan segala macam. Nah, hari ini akan saya sampaikan adalah sebuah program namanya Dynamic Distribution. Nah, Dynamic Distribution itu bisa kita lakukan secara online maupun offline. Tapi kita coba dulu yang kategori secara online. Nah, kategori secara online hari ini kawan-kawan punya namanya sosial media, punya namanya website, atau beredarlah sebuah kegiatan marketplace e-commerce di dunia online. Lah, apakah teman-teman hadir di sana? Oke, saya cuma Instagram saja, Mas. Ya, kalau Instagram saja berarti kawan-kawan mempunyai sebuah titik dynamic distribution, alias mendistribusikan pada satu titik namanya Instagram. Saya Twitter nggak ada, Mas. Oke, wajiblah menggunakan pola Twitter, wajiblah menggunakan YouTube, Facebook, Quora, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang ada di sosial media. Saya menyebutnya ini adalah dynamic distribution. Dynamic distribution itu alias nyampah. Nyampah, kenapa? Tujuan nyampah ini adalah kita punya distribusi yang memang targetnya diindeks oleh Google. Kemudian secara audiens itu cepat untuk dikenali ketika kita mau searching di Google gitu. Tujuannya apa sih gitu? Kita harus terindeks oleh Google segera gitu. Jadi kalaupun orang mencari tahu katakan Dinar gitu ya. Dinar, istri saya itu kan punya brand namanya Dinar. Dia adalah fashion designer, makeup artist gitu ya, dan spesialis kebaya pengantin. Dan khususnya dia orang-orang yang gemuk itu paling spesifik di sana, sama orang-orang yang kurang proporsional secara tubuh. Nah, kalau kita cari Dinar itu nama dia, itu nama umum. Nah, mata uang pun Dinar ada. Nah, makanya di Dinar itu punya tambahan merek namanya Dinar Wedover. Nanti kalau kawan-kawan lihat Dinar Wedover, dia di urutan berapa? Saya pastikan dia di urutan yang pertama. Kenapa? Karena beberapa hal yang saya lakukan menggunakan pola dynamic distribution. Menyampah kemana-mana. Itu salah satu tujuan kita menggunakan pola dynamic distribution. Sarana penyebaran informasi dan produk knowledge-nya maupun edukasi kita itu harus sampaikan ke beberapa channel-channel lain gitu. Kalaupun teman-teman tahu kapanlagi.com ya, kalaupun teman-teman tahu Kompas ya, di situ ada sebuah platform untuk mengisi, kalian mungkin akun kemudian menulis. Menulis apa? Menulis tentang cerita, menulis tentang insight, atau menulis apapun yang sifatnya memang tujuannya yang nanti akan dicari orang lain adalah tentang pencarian nama Anda. Nah, jadi jangan pernah hanya sekedar melakukan kegiatan sosial media campaigns itu di satu sosial media saja. Contohnya Instagram saja, saya nggak punya waktu, Mas, dan segala macam. Kalau Anda tidak punya waktu, kompetitor Anda punya waktu, dipastikan kalian akan punya kekalahan dalam strategi mendistribusikan informasi itu. Facebook aku nggak sempat, Mas. Gini, jadi kawan-kawan kalau punya Instagram hanya nge-share saja ke Facebook, nge-share saja ke Quora, nge-share saja ke Twitter, nge-share saja ke YouTube, itu lakukan ya.
punya konten TikTok, punya konten YouTube, konten short dan segala macam, lakukan distribusi itu, reels dan segala macam. Jadi satu konten bisa didistribusikan kemanapun. Jadi ini bukan tentang Anda tidak siap atau Anda tidak punya waktu, tapi ketika Anda sudah memulai sebuah bisnis, sudah membangun brand, tujuannya untuk menciptakan awareness dan top of mind di dalam publik, Anda pastikan Anda siap untuk melakukan distribusi channel. Distribusi channel kemana? Dynamic distribution menjadi salah satu ukuran kita menentukan bahwa search engine Anda itu akan ditemukan dimanapun kegiatan online gitu. Lah, kalaupun seumur kita melakukan dynamic distribution secara offline itu bisa dilakukan juga. Nah, salah satunya ketika Anda mempunyai sebuah program namanya stiker brand Anda mau nempel kemanapun, istilahnya sampah visual, itu mau dimanapun juga itu bisa dilakukan. Tapi itu tidak banyak saya sarankan. Tapi ketika Anda menempel sesuatu yang stiker tadi, pastikan itu tidak mengganggu seseorang, tidak membuat orang itu jengah. Dan kalaupun itu ditempel, paling mudah so ini ditempel di mobil gitu. Tiba-tiba Anda memasang mobil. Kalau saya pernah ke Taman Safari yang ada di Pandaan, itu pulang pasti dapat belakangnya itu stiker, entah itu stiker penguin, entah stiker singa dan segala macam. Nah, dipastikan kalau orang tidak suka itu mudah untuk dikelontok gitu ya. Wah, saya nggak suka gitu, ya udah lepas saja gitu. Tapi kalau seumpamanya itu membuat mobilnya rusak, saya sarankan stikernya jangan pakai yang stiker yang itu bisa menggunakan stiker vinil gitu ya. Lah, dari situ apa yang seharusnya dilakukan dalam menggunakan kata ataupun sesuatu narasi yang dilakukan di dynamic distribution. Ini paling tepat ketika program brand Anda itu adalah program launching dari brand Anda. Di saat itulah Anda melakukan sebuah distribusi dynamic ini dengan memblasting semuanya di seluruh media yang ada di online yang Anda ketahui. Nah, biasanya juga kita menggunakan pola distribusi itu ke teman-teman wartawan ataupun media. Tolong blastingkan dengan rilis yang sudah Anda siapkan. Biasanya di teman-teman media itu ada yang berbayar dan non berbayar. Tapi bisa kita lihat nih banyak banget sih yang tidak berbayar sekarang, semua pada pingin berkolaborasi. Karena si teman-teman dari portal media ini ingin berita, kita ingin memasang sebuah kata yang ada di sana dan kita bisa bersinergi dan menghasilkan sebuah data namanya kata. Kata itu tadi nanti akan bisa di-searching oleh orang lain yang tujuannya tidak lain tidak bukan bahwa menemukan sebuah brand Anda di seluruh jagat raya online. Nah, karena ini memang digital, itu adalah pola matematika, pola bilangan, selama Anda menggunakan kata Anda, data Anda sebanyak mungkin, dipastikan pencarian kemudahan dari calon klien Anda ditemukan. Ketika saya menulis sebuah kata dinar di 1000 data kata yang ada di online, otomatis pencarian akan mudah ketika orang lain juga menggunakan nama dinar tapi brand lain. Jadi sekarang tugas teman-teman adalah memperbanyak kata, memperbanyak data di dalam kegiatan digital online yang ada di jagat ini. Oke, bisa kita siapkan bahwa program apa yang harus kita lakukan. Dynamic distribution bisa menjadi salah satu alternatif untuk kawan-kawan meningkatkan namanya search engine optimize secara organik. Terima kasih dari saya, Dadi Wahyucang dari tempat yang merah. Assalamualaikum.